Sebelum kita mendengarkan renungan pada hari ini, kita berdoa. Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan atas kasih dan karunia-Mu kami dapat bangun di pagi hari yang indah ini Tuhan. Sebentar kami ingin mendengarkan firman-Mu, berkatilah hati, pikiran, dan jiwa kami. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom. Renungan hari ini diambil dari Ester 9 ayat 22. Karena pada hari-hari itulah orang Yahudi mendapat keamanan terhadap musuhnya. Dan dalam bulan itulah duka cita mereka berubah menjadi sukacita, dan hari perkabungan menjadi hari gembira. Dan supaya menjadikan hari-hari itu hari perjamuan dan sukacita, dan hari untuk antar mengantar makanan, dan untuk bersedekah kepada orang-orang miskin. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang terkasih, ini adalah momen pembalikan nasib yang begitu dramatis. Bangsa Yahudi yang terancam pemusnahan total oleh siasat jahat Haman, justru mengalami pembebasan yang ajaib. Mereka tidak hanya selamat, tetapi juga berhasil mengalahkan musuh-musuh mereka. Duka cita yang mendalam berubah menjadi sukacita yang meluap-luap. Hari berkabung yang kelam berganti menjadi hari raya yang terang berderang. Kisah Ester mengingatkan kita bahwa hidup di dunia ini tidak pernah lepas dari pergumulan. Ada masa-masa ketika kita merasa terdesak, terancam, dan diliputi duka cita yang seolah tak berkesudahan. Mungkin saat ini kita sedang bergumul dengan masalah kesehatan yang kronis, tekanan ekonomi yang mencekik, konflik dalam keluarga, atau kekecewaan yang mendalam akibat pengkhianatan. Rasa duka cita itu nyata dan menyakitkan. Namun firman Tuhan hari ini menanamkan pengharapan yang kuat di dalam hati kita. Tuhan adalah Allah yang sanggup membalikkan keadaan. Apa yang tampaknya mustahil bagi manusia, tidak mustahil bagi Dia. Ayat ini tidak hanya menceritakan tentang pembebasan fisik, tetapi juga berbicara tentang transformasi batiniah. Duka cita bisa menjadi sukacita ketika kita belajar memandang Tuhan di tengah badai. Kabar baiknya adalah seperti halnya bangsa Yahudi, kita juga memiliki jaminan bahwa Allah mendengar seruan umatnya. Ia tidak pernah membiarkan anak-anaknya binasa tanpa pertolongan. Waktunya mungkin berbeda dari waktu kita, dan jalannya mungkin tidak terduga. Tetapi janjinya pasti. Ia akan memberikan penghiburan dan pemulihan bagi mereka yang berharap kepadanya. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, Ester pasal 9 ayat 22 juga mengajak kita untuk merayakan karya pembebasan Tuhan. Orang Yahudi menetapkan hari raya Purim sebagai peringatan tahunan. Bukan sekedar kenangan, melainkan pengakuan iman yang hidup. Kita perlu meluangkan waktu untuk mengingat bagaimana Tuhan telah menolong kita di masa lalu, dan dari situ kita menarik kekuatan untuk menghadapi masa depan. Hari ini mari kita menyatakan iman kita bahwa Tuhan sanggup mengubah segala duka menjadi sukacita. Jangan biarkan duka cita menguasai hidupmu, karena Tuhan sedang bekerja di balik layar untuk mendatangkan kebahagiaan dan kemenangan yang melampaui pemahaman kita. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas berkat yang masih kami rasakan sampai pada saat ini. Tuhan, begitu besar kasih setiamu di tengah-tengah kehidupan kami yang sering sekali membuat dirimu terluka. Banyak sekali dosa yang masih kami perbuat di tengah-tengah kehidupan kami. Oleh karena itu Tuhan,
Biarlah Roh Kudus-Mu yang tetap membimbing kami, yang tetap menuntun iman kami untuk tetap setia kepada Allah itu sendiri. Tuhan, kami berdoa untuk semua jemaat HKBP Jantung yang mungkin saat ini sedang terbaring lemah di rumah sakit ataupun di rumah mereka. Kami berdoa Tuhan, biarlah berkat yang berasal daripada Tuhan memulihkan mereka, sehingga mereka dapat merasakan kesembuhan yang berasal daripada Allah itu sendiri. Tuhan, kami berdoa untuk semua jemaat-Mu HKBP Jantung yang saat ini sedang berbahagia atas pertambahan umur mereka Tuhan. Kami berdoa Tuhan, biarlah mereka merasakan bahwa kesetiaan Allah tidak akan pernah terputus di dalam hidup mereka. Oleh karena itu Tuhan, teguhkan iman kami untuk tetap percaya kepadamu sebagai Tuhan di dalam hidup kami. Sebentar kami ingin melanjutkan kegiatan kami. Kami serahkan sepenuhnya kegiatan kami ke dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan yang memberkati kehidupan kami dari pagi hari ini, bahkan ketika kami beristirahat nanti. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat menjalani hari ini, Tuhan Yesus memberkati.